Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Agra Yeremia Graciana Baban dengan NIM C1A024082. 1. Menurut Anda bagaimana sosok manusia Pancasilais itu? Sosok manusia Pancasilais adalah individu yang menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Karakteristiknya dapat dilihat dari bagaimana mereka menghayati dan mengamalkan nilai-nilai kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 2. Apa perbedaan aliran deontologi, teleologi, dan keutamaannya? Coba bandingkan perbedaan ketiga aliran tersebut beserta contoh. Berikut adalah perbedaan singkat antara deontologi, teleologi, dan etika keutamaan. 1. Deontologi fokus pada kewajiban moral dan aturan yang harus diikuti tanpa mempedulikan hasilnya. Contoh, seorang dokter harus memberitahu pasien meski itu menyakitkan, karena itu kewajiban moral untuk jujur. 2. Teleologi fokus pada hasil atau koherensi dari tindakan untuk menilai kebenarannya. Contoh, seorang dokter tidak memberitahu pasien yang sakit parah agar pasien tidak stres karena hasilnya lebih baik. 3. Etika keutamaan fokus pada karakter moral orang yang melakukan tindakan, menilai tindakan berdasar kewajiban dan sifat baik. Contoh, seorang dokter bertindak dengan penuh kasih sayang dan empati, karena itu mencerminkan karakter moral yang baik. Masing-masing aliran memiliki pendekatan berbeda dalam menilai tindakan, moral, aturan, hasil, atau karakter. 3. Jelaskan secara singkat makna dari kelima Pancasila. Berikut adalah makna singkat Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Mengakui dan menghormati adanya Tuhan, serta menjamin kebebasan setiap individu untuk beribadah sesuai keyakinan. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Menghormati hak asasi manusia, memperlakukan sesama dengan adil dan bertindak berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur. 3. Persatuan Indonesia. Menjunjung tinggi rasa cinta tanah air dan menjaga persatuan dalam keberagaman bangsa. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Mengutamakan permusyawaratan untuk mencapai mufakat serta menghormati keputusan bersama melalui proses demokrasi. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mewujudkan kesejahteraan dan keadilan yang merata bagi semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. 4. Jelaskan yang dimaksud dengan etika Pancasila. Etika Pancasila adalah pedoman moral yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dalam menentukan baik dan buruknya perilaku manusia, khususnya dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Etika ini mengarahkan setiap individu untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila yang mencakup aspek spiritual, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. 5. Apa perbedaan antara moralitas individu, moralitas sosial, dan moralitas mondial? Perbedaan utama, moralitas individu berpusat pada nilai dan prinsip yang dipegang oleh seorang secara pribadi. Moralitas sosial berhubungan dengan nilai dan norma yang diakui dan dijalankan dalam suatu komunitas atau masyarakat tertentu. Moralitas mondial mencakup nilai dan prinsip universal yang berlaku secara global untuk kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan. 6. Jelaskan pengertian dari prinsip-prinsip berpikir ilmiah berikut: objektif, rasionalogis, metodologis, dan sistematis. Berikut pengertian dari prinsip-prinsip berpikir ilmiah. 1. Objektif, berpikir berdasarkan fakta dan data tanpa dipengaruhi oleh bias atau pendapat pribadi. Rasional, menggunakan logika atau akal sehat dalam proses berpikir dan pengambilan kesimpulan. Metodologis, mengikuti langkah-langkah atau metode yang terstruktur dalam proses berpikir atau penelitian. Sistematis, berpikir secara teratur dan beruntun dengan langkah-langkah yang saling berkaitan dan logis. 7. Jelaskan yang dimaksud dengan Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan merujuk pada penerapan nilai-nilai yang tergandung dalam Pancasila sebagai landasan dalam merancang dan melaksanakan pembangunan, baik di bidang sosial, ekonomi, politik maupun budaya. Sebagai paradigma pembangunan, Pancasila tidak hanya mengarah pada pencapaian pembangunan materi, tapi juga pada pembangunan yang berkelanjutan, adil dan berkeprimanusiaan, serta menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. 8. Apa kelebihan demokrasi Pancasila bila dibandingkan dengan demokrasi lain pada umumnya?
Kelebihan demokrasi Pancasila bila dibandingkan dengan demokrasi lain pada umumnya terletak pada prinsip-prinsip dasar yang mengutamakan keseimbangan antara kebebasan individu, kepentingan umum, dan nilai-nilai sosial yang luhur. 9. Analisis kasus korupsi di Indonesia dan bagaimana mengatasinya berdasarkan Pancasila. Korupsi di Indonesia adalah masalah serius yang menghambat pembangunan dan keadilan sosial. Penyebabnya antara lain kelemahan sistem pengawasan, budaya praktik korupsi, dan kurangnya pendidikan moral. Cara mengatasi korupsi berdasarkan Pancasila. 1. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, meningkatkan kesadaran moral dan spiritual agar kepemimpinan dan masyarakat menjauhi korupsi. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menumbuhkan empati dan keadilan sosial untuk mencegah dampak buruk korupsi. 3. Sila ketiga, persatuan Indonesia, memperkuat persatuan bangsa untuk melawan korupsi melalui sistem yang adil. 4. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, mengedepankan kebijaksanaan yang bijaksana dan berpartitif dalam pemerintahan. Sila kelima, keadilan sosial, mewujudkan pemerintahan sejahtera untuk mengurangi ketimpangan yang menjadi sumber korupsi. Langkah-langkah untuk mengatasi korupsi antara lain pendidikan, etika, reformasi birokrasi, penegakan hukum yang tegas, dan berpartisipasi politik dalam pengawasan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.